Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader. Selamat datang di webinar Formula Forex untuk Permula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Webinar hari ini kita bersama dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya Pak? Selamat sore Bella, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di webinar Formula. Hari ini kita akan bahas cara mengetahui ketahanan modal dalam bisnis trading forex dan gold. Webinar Formula ini khusus untuk trader pemula atau untuk belajar dasar-dasar trading forex. Jadi yang tertarik untuk belajar gimana sih caranya mendapatkan profit dari trading forex, bisa mengikuti webinar Formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Sebelum kita mulai acara hari ini, aku mau ingetin untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu atau diinfokan kepada saya melalui kolom chat. Karena kalau tidak menggunakan nama asli akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, kita mulai ya. Kita sambut ya buat yang datang Bapak Ibu semua. Kita bahas tentang cara mengetahui ketahanan modal dalam bisnis trading ya. Jadi ini ketahanan modalnya, tapi mungkin nanti kalau mau bahas bagaimana cara profitnya juga boleh ya. Kita nanti santai aja. Jadi ketahanan modal. Jadi modal memang kita bisa start ya dari 2 juta rupiah ya. Tapi apakah 2 juta rupiah itu tahanan modalnya itu cukup atau baik atau ya bisa dikatakan risknya bagaimana ya kalau ketahanan kalau modalnya hanya 2 juta rupiah ya, nanti kita bahas. Ya, tapi saya boleh tanya dulu nih, Pak Irawan, Pak Pras, Pak Wawan Gunawan gimana atau yang lain? Gimana, udah pernah trading sebelumnya? Forex dan gold. Boleh mungkin buka mic-nya atau ketik di kolom chat. Ya. Gimana Pak Aryawan, Pak Pras, Pak Wawan Gunawan? Bagaimana? Udah pernah trading sebelumnya? Untuk forex dan gold? Gimana? Pak Aryawan, Pak Pras, Pak Wawan Gunawan? Sebelumnya udah pernah trading untuk forex dan gold? Gimana? Sudah asal coba Pak Aryawan ya. Asal coba. Oke, asal coba tapi gimana? Profit atau loss Pak Aryawan? Mungkin asal coba tapi loss. Oke juga. Terus aja asal-asal. Yang penting profit ya. Gimana Pak Aryawan? Loss lumayan. Oh, loss. Nah, kalau loss ya baru kita bahas ya kan. Kalau asal aja udah profit nggak, udah lanjutin aja ya kan.
Ya, kita mau bahas bagaimana profitnya ya untuk trading forex dan gold. Pak Wawan belum mulai ya. Saya masih belum cukup ilmu pemahaman tekniknya ya. Oke, nanti kita bahas Pak. Ilmunya enggak bagaimana ya, sederhana aja tapi bisa profit ya. Gimana kalau yang Pak ini, Pak Pras? Gimana Pak Pras? Ya, ini Pak Pras. Oke, kita bahas sesuai topik dulu ya. Itu tahanan modal ya, tahanan modal. Oke, saya share dulu mungkin untuk tahanan modal ya. Tahanan modal kita sederhana aja, kita berbanding dengan resiko aja ya. Resiko atau juga termasuk berbanding dengan reward ya, boleh juga ya, hasil ya kan. Kita kan mau istilahnya trading ini kan bisnis untuk menghasilkan cuan ya. Jadi di cuannya dibanding dengan modalnya gitu kan. Oke, gimana Pak Pras, boleh ya bisa buka mic-nya atau di chat aja ya. Oke, kita share dulu nih ya. Ya ini jadi kita butuh modal ya tentunya, ini kan kita trading forex dan gold tuh butuh modal ya. Jadi nggak gratis, butuh modal. Ya modalnya sih mulai dari 2 juta rupiah ya, bisa mulai ya 2 juta rupiah. Ya 2 juta rupiah itu kalau dia nanti tradingnya digunakan platform namanya MetaTrader 5 ya, platform tradingnya. Nah, ini dia nanti dikonversi ke dolar. Kalau kita pilih untuk akun fix rate, yang $1 itu ada fixnya, $1 itu sama dengan 10.000 rupiah ya. Berarti kalau 2 juta itu sama dengan 2 juta rupiah itu jadinya kalau di dalam platform tradingnya 2 juta rupiah itu jadi sama dengan dikonversi menjadi $200 ya kalau kita fix rate ya, $200 ya. Oke. Oke, nanti kemudian sederhananya kalau kita trading mulai dari 0,1 lot. Ya, 0,1 lot. Nah, misalkan pergerakan apa nih? Pak Aryawan udah pernah pakai tradingnya apa? Forex, gold, euro, atau pound sterling atau Australia atau yen atau gimana, Pak Aryawan? Gold, oh gold, langsung gold ya. Ya, sederhananya kalau gold bergerak ya, misalkan gold itu angkanya kan harganya misalkan 2660 ya. 2660 misalkan saat ini kan sekitar 2660, misalkan 260,10 gitu ya. Kalau misalkan dia naik ke 2660,20, nah itu ya kita samakan aja, itu namanya pergerakannya 0,1 naiknya ya. Itu itu nilainya ya. Itu kalau kita namakan 1 pip aja. Nah, kita namanya 1 pip. Ya, 1 pip ya. 1 pip. Nah, misalkan kalau misalkan dia dari 10 naik ke misalkan 61,20, ya itu berarti dia 11 pip gitu ya, pips kalau lebih dari 1 tambah s ya. Ini itu sederhananya ya. Oke, misalnya kalau kita tahanan dana, kita lebih pilih berbandingan dengan resiko ya, resiko. Oke, misalkan kalau kita kasih batasan resiko kita, batasan resiko kita batasan resiko kita misalkan di 50 pips ya. Berarti kan itu kalau kita trade 0,1 lot ya, kita trade 0,1 lot itu berarti kurang lebih itu batasan rugi kita sama dengan $50. Nah, ya gini ya. $50. Berarti kalau $50 di resiko per trade $50 dibanding dengan $200, nah itu berapa persen? Pak Aryawan, Pak Wawan, Pak Pras, dibanding $200, $50 dibanding $200, berapa persen? Ya,
berapa? Ya, 50 bagi 200 kali 100, ya kan? 50 bagi 200 ya kali 100. Oke. 50 bagi 200 kan, 50 bagi 200 ya kali 100. Itu kan sama dengan 25%. Jadi risk rate-nya 25%. Nah, risk rate 25% itu termasuk kategori high risk. Ya, high risk. Ya, jadi kalau profil risk itu kalau kita kategorikan ada 3 ya. Misalkan kalau dia low risk ya, portrait ya, itu kurang lebih ya antara ya dari 0,001% ya sampai 3%. Itu kategori low risk. Kalau misalkan medium itu dari 3 sampai 10%. Ini dari modal ya. Kemudian kalau high itu dari 10 ke atas. High risk-nya ya. Itu 10% ke atas. Nah, kalau misalkan kita modal kita dengan batasan resiko 50 pip, 0,1 lot sama dengan $50, modal kita $200, ya maka itu kategori di dalam high risk per trade. Nah, itu ya. Itu masuk kategori high. Tapi kalau misalkan modal kita adalah 20 juta, $2.000, nah itu beda cerita. $2.000, ya berarti kan kalau 50 dibaginya 2.000, ya, baginya 2.000. Nah ini udah beda cerita. Kalau 2.000, ya berarti kurang lebih di 2,5%. Nah kalau 2,5%, berarti masuk kategori apa? Low risk. Nah gitu, jadi itu perbedaannya. Sehingga kalaupun kita loss, itu lossnya 2,5% dari modal, masih sisa ya sekitar 97,5% lagi untuk kita bisa transaksikan kemudian. Nah itu tahanan modal kita untuk kita bisa transaksikan lagi untuk trading kemudian, gitu ya perbedaannya. Nah sampai sini cukup jelas Pak Aryawan, Pak Wawan, Pak Pras, atau Pak Endang atau Bu Endang, Pak Adi ya, Ibu Ladiono ya, ini ya, apa Pak Ladiono, Bapak ya, Pak Ladiono. Gimana? Cukup jelas sampai sini untuk tentang tahanan modal? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada yang bertanyakan? Cukup jelas. Cukup jelas ya, Pak Wawan, Pak Aryawan, Pak Pras, Pak Ladiono, Pak Endang ya, Pak Adi ya. Cukup jelas ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Buka mic-nya atau di chat ya. Jelas. Nah, kalau udah jelas mungkin ya pembahasan tentang ketahanan modal cukup ya. Mungkin kita bisa beralih ke bagaimana caranya tadi ya, untuk tekniknya nih Pak Wawan ya. Betul ya Pak Wawan ya? Mau belajar tekniknya untuk bisa profit ya? Iya, sama tadi. $200 mau di gold, mau di forex, kalau kita tadi seperti itu pembahasannya ya. Kita tergantung nanti kasih batasan ruginya di berapa. Misalkan stop loss-nya 50 pip, ya berarti kan kalau trade 0,1 lot berarti $50 gitu. Sama, baik forex mau gold. Ya, oke, tapi memang perbedaannya, misalkan forex mungkin pergerakannya nggak se fluktuatif gold. Apakah 50 cukup kita untuk ini ya, untuk tahanan apa stop loss-nya ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Bisa buka mic-nya atau di chat. Gimana Pak Absis, Pak Aryawan? Bagaimana? Oke. Kita mungkin langsung ke ini ya, chartnya ya.
Gimana tekniknya ya? Kita mau belajar tekniknya gimana? Kita mau belajar tekniknya gimana? Kita mau belajar tekniknya. Oke. Mau dibahas di pers apa? Silakan. Mau dibahas di pers apa? Mau dibahas yang forex atau gold? Silakan Bapak Ibu. Ya, mau dibahas di apa? Kita mau cari ya tadi mungkin Pak Wawan ya, pemahaman tekniknya ya. Kita mau bahas forex. Ya, forex di pers apa? Oh, saya ini ya, off cam ya. Tunggu. Pencet ke ya, jadi ya. Iya, iya, mohon maaf. Oke, silakan. Bapak Ibu, forex, Pak Wawan, forex apa? Pers apa? Dia sekalian. Di pers apa? Euro atau pound sterling atau Aussie. Biasa Pak Wawan trade di mana? Euro USD. Oke. Oke, Euro USD ya. Kita ke Euro USD. Oke, menurut Pak Wawan nih Euro USD kalau lihat daily chart arahnya mau naik atau turun? Gimana nih? Mau naik atau turun, Pak? Mau naik atau turun? Euro USD, Pak. Kalau lihat dari daily chart, silakan. Ini mau naik atau turun? Cenderungnya nih. Euro USD. Pak Wawan. Oh, ini saya udah share screen kan? Oh, belum ya? Oh, tadi masih yang not ya. Oke, oke. Saya pindahin. Ini. Nah, ini Euro USD. Ini mau naik atau turun? Pak Wawan. Kalau lihat dari daily chart, mau naik atau turun? Gimana? Euro USD-nya mau naik atau turun? Atau Bapak Ibu yang lain silakan boleh jawab boleh buka mic-nya atau di chat. Turun ya. Ya, cenderung untuk naik ya, kan kelihatannya. Ini yang paling rendahnya, ini paling tingginya di sini yang terakhir. Nah, itu naik itu turun tuh. Ini bawah, ini atas ya. Cenderung untuk naik ya. Pak Wawan deh, Pak Adi ya. Cenderung untuk naik ya dari bawah ke atas, ya kan? Berarti naik ya. Nah, kalau naik kita ambil posisi untuk open buy. Kalau kita untuk daily chart kita hanya posisi untuk open buy. Oke. Nah, perhatikan untuk tekniknya. Nih, kita perhatikan kalau ini daily chart ya, oke, kita bisa begini. Ya, ini kan awalnya dia turun. Ya, ini kan dari paling tinggi ke paling bawah kan turun kan, awalnya turun, oke. Kemudian dia lagi turun, ya. Perhatikan untuk level-level level-level untuk level-level tertinggi dan terendahnya, ya. Misalkan kalau ya ini level top high ya, top high. Ini low atau bottom, low ini top, 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 bottomnya atas pokoknya top atau puncak atau high, bawah bottom, low ya lembah ya. Ini top atas, top ya, bottom, top atau high ya, bottom atau low, top ya, bottom ya. Oke, perhatikan. Ya namanya kalau dia puncaknya lebih rendah, puncaknya lebih rendah, terus kemudian lembahnya lebih rendah, ya low-nya lebih rendah, itu namanya downtrend. Oke. Tapi misalkan kalau puncaknya ditembus jadi puncak yang lebih tinggi, nah itu ada indikasi perubahan tren. Tapi kalau kita lihat lagi,
misalkan lembahnya ditembus, itu berarti dia cenderung downtrend lagi, gitu ya. Cukup jelas ya. Oke, misalkan terakhir ini lembah atau low, ini puncak atau high. Ya, ketika puncaknya nanti ditembus, ya perhatikan kalau puncak ditembus, ya ini gesernya kurang pas. Kita pakai yang ini. Ketika nanti puncaknya ini tembus, ini ditembus. Nah, ini berarti perubahan dari down jadi up. Jadi up. Oke. Nah, ketika kita geser lagi, ya, dia semakin up, ya, semakin up kan? Nah, kita siap-siap untuk posisi open buy. Ya. Nah, gitu ya, jelas ya. Ini berarti kita hanya posisi open buy. Nah, bagaimana kita buy ke depan? Kita nggak tahu nih harga mau naik atau turun. Ada yang tahu nggak nih harga mau turun ke depannya? Kita nggak tahu, tapi cenderungnya adalah naik, ya karena dia puncaknya lebih tinggi, lembahnya lebih tinggi, ya, atau high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, higher high, higher low. Nah, kemudian kita kalau dia uptrend, cari posisi untuk peluang buy. Kita bisa dibantu namanya Fibonacci retracement dari atas ini. Draw Fibonacci retracement. Klik kiri, kemudian kita tarik dari yang paling rendah yang terupdate, yang terdekat dengan kanan. Klik kanan, klik kiri, tarik ke atas. Nah, kita perhatikan. Nanti ketika dia ada di area Fibo ini seperti kalau kita tarik karet dari bawah ke atas dengan tenaga, kemudian kita dari atas itu kita mulai tenaganya dikurangin, maka dia lama-lama akan kembali ke posisi semula. Tapi sebelum kembali ke posisi semula, dia ada tahanannya untuk dia turun kembali ke posisi semula. Ada 236, 38,2, 50, 618, 70,5, 78,6. Nah, jadi tahanannya ini kita bisa pakai misalkan dari yang 50. Dari 50 ini kita bisa jadikan itu adalah dimulainya harga beli yang lebih murah atau kita namakan zona diskon di sini. Dari yang 50 sampai 100. Ya, zona diskon maksudnya gimana? Udah ngerti nggak Pak Wawan, Pak Adi, Pak Riawan, Pak Asis, Pak Endang, Pak Adi, ya, Pak Diono. Contohnya misalkan nih, Pak Wawan. Pak Wawan dalam waktu dekat mau beli barang apa nih, Pak Wawan? Silakan. Mobil kayak motor, handphone, apa? Contohnya aja. Ada mau beli barang nggak dalam waktu dekat? Pak Wawan. Atau yang lain? Pak Riawan, Pak Adi. Dalam waktu dekat mau beli barang apa? Contoh aja. Ya, ini TF. TF-nya berapa aja boleh ya? Mulai dari M15 sampai daily boleh. Ya, untuk lihat time frame-nya. Untuk cari Fibo. Ya. Ya, time frame-nya dari M15 sampai M15, M30, H1, H4 daily. Oke, ada mau beli barang apa? Pak Wawan, Pak Adi? Contoh aja Pak Pras. Ya. Handphone, motor, mobil. Beli apa? Ya. Gimana? Pak Pras? Udah buka mic-nya? Pak Riawan? Silakan. Ya, udah. Contoh aja. Ya, misalkan kalau anggap aja kita mau beli handphone ya, iPhone ya, atau motor ya, motor Pak Wawan. Motornya seharga berapa? Misalkan 20 juta atau 30 juta, ya kan? Dia harga motornya misalkan di sini dia harganya di 30 juta atau misalkan di sini 60 juta. Ya, 60 juta. Oke. Pak Wawan mau beli harga motornya di 30 juta. Maka ketika
di 60 juta Pak Wawan belum beli karena budgetnya belum ada untuk beli handphone 60, motor 60 juta. Jadi motor yang sama, tipe yang sama, ketika dia turun ke bawah, ya di 50 Vivo 50 yang adalah setengah harga 30 juta, maka otomatis apa? Pak Wawan beli dong motornya. Beli ya. Betul ya? Beli motornya, maka bukan Pak Wawan doang yang beli. Mungkin Pak Aryawan juga mau beli, Pak Adi mau beli, Pak Asep mau beli, Pak Endang mau beli, ya, Pak Ladiono mau beli, banyak yang mau beli, sehingga banyak yang beli, maka harga dari level yang sini 30 juta, harga banyak yang beli, jadi harga naik. Gimana? Cukup jelas ya? Ya semua barang kalau banyak yang permintaan, harga akan naik, betul? High demand, ya, high price, ya. Demand bertambah, harga naik. Betul ya? Jelas ya? Nah, betul ya. Oke, maka di level di area diskon inilah kita mau untuk posisi open buy kalau dia trend up. Cukup jelas ya? Oke, oke, nextnya aja kita lihat apakah kita bisa menggunakannya di pergerakan selanjutnya. Ya, pergerakan selanjutnya kita geser. Ini kan sudah diskonnya sudah diambil. Ya, kita geser Fibonya, kita geser ke atas. Yang bawah di paling bawah ini, atas ini, oke. Di nextnya kita buy di diskon lagi di sini di 50, betul? Mulai 50 atau 618 terserah. Ya 50 ya kita kasih warna ungu. Ya tebelin dulu ya biar kelihatan, ya. Ungu ya, ungu. Ungu, ungu, ungu ya. Oke, kemudian stop loss-nya kita pasang di bawah low. Di bawah low ya, merah. TP-nya kita pasang di atas di level high yang ya puncak sebelumnya. Itu yang kalau mau yang di situ, kalau mau di atasnya lagi boleh, nggak ada masalah. Mau pasang di atasnya lagi, boleh, nggak ada masalah. Misalkan di atasnya itu ada yang lebih tinggi lagi di sebelah kiri, boleh. Mau di atasnya lagi, boleh juga, ya. Misalkan ini risknya satu, kalau rewardnya satunya di sini, ya misalkan satunya di sini. Kalau misalkan risknya satu, rewardnya 2 kali lipat, boleh. Misalkan di sini 2 kali lipat, ya. Misalkan risknya satu, rewardnya 3 kali lipat, boleh. Itu namanya risk to reward 1:3. Ya, loss 3 kali, untung sekali, masih impas, ya. Oke, kita geser ya, FN F12. Oke, harga bergerak. Nah, ini udah aktif ya, open ya. Nah, ini udah open ya. Nah, ini dia kena ke TP1, TP2, TP3 atau kena stop loss di garis merah. Gimana? Boleh dijawab. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita gerakan ke kanan. Pak Wawan, Pak Pras, Pak Adi, Pak Aryawan, Pak Asep, Pak Kasudin, ya, Pak Endang, gimana nih? Ini kita udah buy di garis ungu, ya, di zona diskon. Ya, beli murah. Stop loss-nya di bawah low, garis merah. Target untung pertama yang garis hijau, target untung kedua garis hijau kedua, yang target untung ketiga garis hijau ketiga. Nah ini bisa kena yang loss-nya merah atau hijau mana, hijau kedua, hijau ketiga. Ya, gimana? Saya kok off cam-nya, ada yang offin cam saya ya dari tadi. Tunggu atau ini kendor, ya. Oke, gimana? Silakan, ya. Kena 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 profit atau loss nih Bapak Ibu, silakan. ITP kata Pak Wawan. Oke, kita geser ya. TP1, TP2, TP3. Ya. Gimana gimana? TP ini SL, yang merah SL. Yang ungu ini entry. Entry namanya ya. Entry. Kemudian yang hijau pertama itu TP1.
Ya, hijau kedua TP2, hijau ketiga TP3. Nah, gimana nih? Sampai TP3 nggak nih? Ya, silakan jawab sebelum saya gerakan. Ya, sampai TP3 nggak? Ya, TP2 Karyawan, TP2 Pak Pras. Gimana Pak Adi? Pak Asep? Pak Endang? Oke, saya gerakan ya. FN F12. Oke, kita geser. FN F12. TP1 lewat. TP2 kena. Ya, dia turun. Turun. Ya, naik lagi. Ah, habis, selesai. Sampai TP2 dulu. Ya, TP2. Sementara TP2. Ya. Nanti naik lagi atau enggak, kita perhatikan. Tapi kecenderungannya, ini masih uptrend atau downtrend, Pak, Bapak Ibu semua. Nih, kesimpulannya saat ini Euro USD masih uptrend atau downtrend? Masih uptrend atau downtrend? Uptrend. Jadi bisa ke TP3, bisa nggak? Cenderungnya naik ke TP3. Saya tandain. Nah, gitu ya. Cukup sederhana tekniknya, Pak. Siapa Pak tadi yang nanya tekniknya? Wawan ya, Pak Wawan ya. Gimana? Cukup jelas tekniknya? Sederhana, tapi cuan, Pak Wawan? Cukup jelas ya? Oke, silakan. Ada yang pertanyaan? Silakan buka mic-nya atau di chat. Jelas ya, Pak Wawan ya? Udah teknik seperti ini saja dijalankan, Pak Wawan. Udah cenderungnya cuan, bukan berarti pasti profit ya. Loss nggak apa-apa, ya, tapi totalnya profit, ya gitu ya. Oke, dalam sebulan kan, mungkin lossnya misalkan dalam 20 hari kerja. Ya kalau kita hitung aja nih. Kalau nggak dalam persentase ya, misalkan dalam 20 hari kerja, 20 hari kerja anggap aja 20 hari trading kita 20 kali posisi. 20 kali posisi ya. Kalau misalkan kita lossnya itu adalah anggap aja kita sama dah, loss 10 ya, profitnya TP-nya 10 kali ya. Profitnya 10 kali juga. Oke. Ya, misalkan dalam persentase kita kalau risknya 1%, ya, tapi kalau profitnya 2 kali lipat, 2% dari modal, ya. Perhatikan di sini, ini lossnya adalah 10% minus, tapi profitnya adalah plus 20%. Jadi anggap aja kalau ini dalam sebulan, kita profit berapa? 10% dari modal. Modalnya terserah ya. Modalnya 100 juta, 10 juta. Modalnya 1 M, ya hitung aja lah 10%-nya. Jelas ya? Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Masih ada beberapa yang belum paham pakai Vibo nih, Pak, di Oke, kolom chat. oke Vibo ya. Iya. Oke Vibo. Oke, kita ke chatnya dihapus ya. Lalu kita clearkan. Polos, polos. Nah, contoh Vibo ya, kita geser. Ini kan uptrend. Tandanya uptrend apa, Bapak Ibu? Tadi tandanya uptrend adalah uptrend nih, perhatikan. Ini kan terakhir lagi down, ya. Ini lagi down, turun ya. Ini low, si paling low, ya. Kan nggak sebelahnya nggak ada yang paling low kan? Ini si paling low. Sebelum si paling low ada high, ada puncak. Oke.
puncaknya ini ditembus di sini. Di sini tembus. Nah, berarti ini ada perubahan dari downtrend jadi uptrend. Cukup jelas ya. Kalau dari uptrend, kita cari peluang untuk open buy. Oke, untuk open buy. Oke, untuk open buy, kita tarik Fibo dari yang paling low, si paling low, sama high yang terbaru misalkan. Contoh ini sederhananya dulu ya. Ya, ini ya. Maka kita akan posisi untuk open buy di zona zona diskon. Diskon. Buy lebih murah. Jadi kalau dalam trading ya, dalam dunia konvensional juga begitu ya. Mau siapapun, orang kaya pun ya, tentu kalau dikasih diskon mau. Betul ya, Bapak Ibu? Namanya diskon ya. Nah, walaupun orang kaya sekalipun cari diskonan kalau mau beli sesuatu ya. Nah, diskon itu kita mulai dari Fibo 50 ya, 50 shape. Nah, Fibo 50 ini dari low ke high ya. Maka diskon itu dari Fibo 50 sampai bahkan diskon sampai 100% bisa ya. Nih. Oke. Nah, maka ketika harga nanti turun, koreksi turun, kan ini uptrend, udah hitungannya uptrend. Kok tahu uptrend tadi? Jelasin ya, sudah break. High-nya udah break yang di sebelah kiri ya. Yang ini nih. Nih ya. Nah, ini uptrend dari downtrend jadi uptrend, oke? Maka kita cari peluang open buy, tapi jangan langsung buy. Jadi jangan kita buy di puncak. Iya, jangan ya, Bapak Ibu. Jangan buy di sini. Jangan, kita selalu cari diskon. Buy lebih murah ya, buy lebih murah. Oke. Buy lebih murah berarti di zona diskon di antara Fibo 50 sampai dengan 100 bahkan ya. Tapi bukan berarti dia sudah lewatin level low ini, closing di bawahnya itu udah berubah, change of character. Oke, kita siap ya, buy ya. Buy di 50 boleh. Buy di 618 boleh. Buy 70,5 boleh. Buy 78,6 boleh. Buy mendekati 199,999 boleh. Tapi belum tentu kalau kita order di sini itu aktif. Ya, kalau order di sini pasti lebih banyak aktif gitu ya. Itu tergantung masing-masing nanti ya. Tapi kalau kita order di sini, stop loss kita lebih kecil. Hanya di sini. Stop loss kita jaraknya segini. Tapi kalau kita order di sini, stop loss kita lebih besar. Nah, itu pilihan. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Itu pilihan. Oke. Nah, kita misalkan kita buy di mulai dari Fibo 50. Ya, kalau misalkan ada yang sudah belajar namanya Fibo ada golden ratio, itu 618. Boleh juga, nggak ada masalah. Ya, terserah tadi kan buy mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini boleh ya. Tapi tadi perbedaannya adalah resiko atau loss-nya lebih kecil kalau kita buy di bawah, tapi belum tentu aktif ya. Oke, kita buy di yang misalkan anggapnya di sini ya, di antara 50 sampai 618. Kita warna ungu sini. Ya, kita buy limit ya, belum aktif, belum ada posisi, masih pending order, buy limit, oke. Kemudian kita pasang untuk target untungnya, walaupun belum aktif, belum ada posisi terbuka, kita sudah pesan harga, buy di sini, take profit di yang terdekat ya adalah di high sini. Terdekat di high sini kita pasang hijau ya, buy ya, TP ya, target untung ya, target profit TP. Batasan rugi di bawah low. Di bawah low, warna merah, saya tandain. Ya, misalkan ini dianggap 1:1. Betul ya? Risk terhadap reward itu sama ya. Ini kan ini area risk ya. Risknya jaraknya sekian. Ini reward ya. Kurang lebih sama 1:1 ya. Jaraknya sama.
Tapi kalau kita mau rewardnya lebih tinggi, boleh, nggak ada masalah di sini. 2 kali lipat misalkan. Atau tadi berapa? 3 kali lipat, boleh juga, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang 1:2, 2 kali loss, 1 kali profit masih impas, gitu ya. Usahakan reward lebih besar daripada risk, usahakan ya. Oke. Nah, kita lihat, kita gerakan harganya. Kita geser FNF 12. Ya, perhatikan. FNF 12. Oke, aktif ya sini ya. Kejemput baik kita. Kelihatan ya, yang paling kanan itu. Ya. Kemudian harga bergerak ya. Harga bergerak sempat turun, sempat floating loss. Ya. Kalau yang pesan harga buy di bawah ya dia lossnya lebih kecil ya gitu ya. Ini kalau yang pesan dari di atas di 50 lagi floating loss lumayan ya kan. Tapi nggak kena stop loss. FNF 12. Oke, harga kemudian bergerak naik kembali kena take profit TP1 ya. Kemudian harga kalau mau lanjut TP2 ya dan seterusnya gitu ya. Cukup jelas Pak Pras? Fibonya udah cukup jelas Pak? Boleh. Boleh yang pending order, boleh execution, boleh Pak. Asal levelnya sesuai dengan trading plan kita. Kalau memang ketika Bapak buka sudah di sini harganya nih, sini ya kan? Apalagi lihat shadow ini dan kemudian ada hijau begini. Nah, Bapak buy di sini. Instant execution, boleh, nggak ada masalah. Stop loss di bawah, take profit di atas sini, atau take profit di atas ini, boleh juga. Nggak ada masalah ya Pak Aryawan ya. Usahakan reward lebih besar daripada risk. Oke, cukup jelas? Silakan, ada yang mau ditanyakan, bisa buka mic-nya atau di chat. Silakan. Ini kalau buka kamera juga bagus nih, biar kenal kita ini. Ini kameranya pada ditutup ya. Ya, Pak Pras nih nggak kenal nih. Ini pria tanpa wajah ini. Ya, kalau buka Lalu apa belum namanya mandi. kameranya lebih bagus kelihatan gitu kan. Kenal jadinya. Oh, ternyata Pak Pras ada orangnya, bukan AI ya. Gimana Pak Pras? Malu belum mandi. Nggak apa-apa Pak. Nggak ini kok. Nggak kecium baunya Pak. Online. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Iya, tadi nggak apa-apa Pak. Newbie, mau udah lama, ya kan? Yang penting tadi strateginya jelas ya. Bapak mau newbie, mau udah 10 tahun trading ya, mau 20 tahun trading ya, tapi tadi caranya sederhana kan? Bisa profit ya. Gimana Pak Pras? Ya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup cukup jelas? Bisa diterapkan dalam tradingnya? Ya, nanti coba di demo akun boleh coba ya. Kalau di demo akun ada profit ya tinggal buka real akun ya kan. Kalau di demo akun profit ya nggak bisa ditarik uangnya kan, ya nggak bisa dipergunakan ya. Tapi kalau real akun profit bisa ditarik dan digunakan ya kan. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Indikator yang lebih sederhana di Vibo. Waduh, ini lebih paling sederhana nih Pak Vibo. Oh, Udah paling sederhana nih Pak Pras. Iya, dari pengalaman saya ya, sejak kenal Forex Pak 2000
2004. 2004 ini paling sederhana Pak dan powerful ya. Silakan Bapak Ibu lainnya. Silakan bisa buka mic-nya atau di chat ya. Kalau enggak cukup saya kembalikan ke Mbak Bella. Oke, Bapak Ibu semuanya, masih ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri webinar hari ini ya. Oke. Terima kasih Pak Michael hari ini udah menjelaskan ketahanan modal dalam trading forex dan gold, dan tadi kita juga udah belajar Fibonacci, indikator Fibonacci. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang udah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join Java Global Futures sekarang, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang. Dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu yang udah trading atau mau trading bareng analis buat dapetin analisa-analisa atau rekomendasi, langsung join aja live trading di Java Global Futures. Untuk Bapak Ibu nanti kalau udah join ada private coaching, ada layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Bapak Ibu juga bisa nonton video-video edukasi kita di YouTube channel Java Global Futures, mulai dari pemula sampai expert. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu.